Kembali kita lanjutkan perbincangannya mengenai pertarungan parpol merebut kursi gubernur. Tampaknya juga tadi sempat disinggung bahwa memang 2018 pemenang-pemenang di pilkada ini juga akan berpengaruh pada 2019 nantinya begitu ya. Silakan mungkin Pak Indria. Iya, jadi saya kira ini sebuah proses. Tadi saya bilang pembelajaran demokrasi itu adalah kontestasi, ditandai oleh kontestasi itu. Nah, sehingga dari waktu ke waktu ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Untuk bisa langsung menuju apa yang disebut konsolidasi demokrasi, ini sesuatu yang tidak mudah buat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, terutama dari kualitas sumber daya manusianya. Karena demokrasi bagaimanapun juga membutuhkan dua syarat utama, pendidikan dan kemampuan ekonomi gitu. Nah, oleh karenanya ada secara kultural kita memiliki budaya patrimonial itu. Jadi tergantung pada pemimpin. Saya selalu yakin bahwa keributan terhadap persoalan-persoalan kontestasi ini bukan di akar rumput, tapi di atas. Nah, di mana saja. Ya, tapi kan? Berpengaruh kepada akar rumput juga, Pak. Kan itu kan dan yang di mobil perilaku elit itu juga sekarang mempengaruhi kesadaran di masyarakat. Jangan salah. Dan ketika yang elit mungkin sudah move on, yang di bawah susah jadinya sudah move on. Ya, atau sebaliknya seperti yang terjadi di Jakarta. Sebenarnya pelajaran buat demokrasi kita ternyata telah terlanjur terbuka kotak Pandora politik identitas ini mempengaruhi kesadaran baru di masyarakat, dan kesadaran baru di masyarakat ini membentuk level atau tingkat demokrasi yang ada di pemilih. Saya memperkirakan sekarang telah terjadi peningkatan level demokrasi pemilih yang tadinya masih level demokrasinya cari uang gitu. Sekarang bisa jadi level demokrasinya udah meningkat ke level demokrasi yang orientasinya nilai. Dan oleh karena itu sebenarnya ini juga seringkali sekarang saat ini mempengaruhi keputusan-keputusan partai, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap figur-figur tertentu. Bisa jadi figur tertentu baik, tapi karena didukung oleh partai yang karena pandangan nilai yang ada di pemilih sekarang itu menjadi berbeda gitu. Nah, dinamika ini harus dipotret dengan kacamata yang baru, karena kalau tidak nanti partai politik asik sendiri, tidak melihat ada perubahan di masyarakat, self oriented gitu. Jadi kurang mempertimbangkan telah terjadi dinamika gitu. Nah, tapi seringkali kayak misalkan itu ada tuduhan dari sebagian kalangan masyarakat menganggap partai-partai tertentu gitu ada yang kemudian menggunakan kesadaran masyarakat pemilih terhadap nilai ini dianggap menggunakan itu, padahal sebenarnya enggak, karena itu memang sudah sekarang ada muncul di tengah-tengah masyarakat dan membentuk pandangan mereka terhadap nilai-nilai. Nah, apalagi kemudian perilaku elitnya mempengaruhi itu. Saya kira Jakarta itu bisa dijadikan sebagai pelajaran kita untuk mengatakan di satu pihak bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberi kesempatan pada semua orang. Tapi di pihak lain bahwa demokratisasi tidak bisa berlangsung in vakum, tanpa ada konsekuensi-konsekuensi. Jadi daerah lain jangan mencoba-coba, atau Jakarta juga jangan mengulangi itu. Walaupun dia punya hak sepenuhnya, tetapi masih ada resistensi terhadap hal-hal yang memang ini sudah menyejarah di Indonesia itu. Jadi walaupun misalnya demokrasi itu hak setiap orang, yang 17 tahun ke atas boleh memilih atau dipilih, tetapi ya tadi orang-orang Jawa bilang ngono yo ngono. Tapi aja ngono. Di Amerika saja kalau Katolik itu nyalon jadi presiden masih ada resistensi terhadap padahal Amerika yang secara finansial, secara pendidikan jauh lebih bagus, tapi masih ada sentimen-sentimen kekitaan. Jadi di sini jangan mengulang. Jadi menurut saya Jakarta itu pelajaran yang baik, jangan ditirulah gitu kan. Politik identitas, saya setuju dengan salah orang kawan yang mengatakan. Yang saya ingin menyampaikan Pak Indria, jangan ditiru itu seperti seakan-akan pihak daerah lain niru. Padahal sebenarnya penyebaran kesadaran ini bisa jadi bukan hanya terjadi di Jakarta. Penyebaran kesadaran ini terjadi di seluruh Indonesia. Sekarang ada sosial media yang mempercepat dan menjangkau penyebaran kesadaran itu. Oleh karena itu bisa jadi jangan-jangan Pak Indria sebenarnya di seluruh Indonesia telah terbentuk kesadaran
terhadap nilai-nilai. Itu yang saya sampaikan bahwa ini sebenarnya telah terjadi pergeseran antara di tingkat level demokrasi pemilih yang saya rasa kalau dulu masih bisa dimobilisasi dengan uang. Jangan-jangan sekarang uang itu nggak ada artinya karena sekarang pemilih juga sudah punya rasional, punya nilai gitu. Nggak bisa dia gitu. Tapi kalau misalnya begini, saya interupsi itu. Kalau seandainya nih, bukan Ahok yang maju, tapi Agus, ceritanya lain. Nggak ada itu muncul politik identitas itu. Tapi karena Ahok. Makanya saya bilang tadi premisnya adalah karena perilaku elit itu berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Awalnya kan itu. Itu yang tadi saya katakan juga sayangnya karena satu orang itu kan itu kemudian sampai sekarang banyak yang belum move on gitu ya. Itu yang sangat disayangkan terjadi. Tapi kalau tadi kita ikuti mulai dari sesi pertama tadi ya. Saya insya Allah kalau saya sih percaya andai kata di Jawa Timur terjadi misalnya perpecahan ya tidak akan terbelah seperti Jakarta karena Jakarta yang berkepentingan banyak sekali. Itu sama-sama anak di sini. Kemudian juga di Jawa Barat. Karena saya melihat juga di Banten sudah terjadi pilkada, ada head to head ya. Akhirnya juga tidak ada apa-apa, aman-aman saja sampai dengan sekarang ya dengan Pak Gubernur Pak Wahidin Halim yang sekarang karena tidak ada identitas yang diperjuangkan. Tidak dimunculkan antara dua itu dan saya pun berharap sekarang yang ada di Jawa Barat pun tidak perlu ada begitu ya gitu. Jawa Tengah juga tidak ada begitu. Nah mungkin ada kalau itu di daerah lain, tapi kan daerah lain mungkin faktor medianya itu tidak seperti Jakarta. Pilkada di Jakarta memang terasa pilpres waktu itu ya karena semua media ada di Jakarta. Fokus semua ke Jakarta. Jak TV ini pun sebenarnya juga TV lokal Jakarta, tapi rasanya TV nasional juga karena bisa dinikmati melalui parabola di semua wilayah di Indonesia. Jadi artinya juga memberikan pengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang dibicarakan di Jak TV, Jakarta TV, itu menjadi nasional. Jadi kesadaran kalau menurut Kang Ferry tadi ya kesadaran itu sebenarnya sudah sampai mengakar sampai ke mana-mana. Sehingga itu membuat partai-partai menjadi lebih banyak berpikir ketika menentukan calon-calonnya sampai menunggu injury time gitu. Karena kan waktunya kalau nggak salah tanggal 8 Januari kan sudah mulai sudah harus masuk. Makanya kan banyak juga beberapa partai yang kemudian mempertimbangkan nama nasional untuk diajukan di daerah. Ya gitu. Meskipun mungkin dia bukan termasuk orang asli daerah tersebut, tapi seperti ditugaskan mengalami penugasan tertentu ada di situ. Yaitu menjadi sah-sah saja karena mungkin faktor popularitas dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga popularitasnya juga sekarang popularitas yang nyata atau tidak gitu ya Pak. Karena popularitas dan elektabilitas betul. Seperti misalnya Jawa Barat gitu. Ada yang sangat percaya diri dengan popularitas yang katanya di Twitter dia sangat unggul. Ya tapi kalau pemilih di Jawa Barat bukan seperti pemilih di Jakarta. Lain lah gitu. Anak muda milenialnya di Jawa provinsi Barat, lain juga beda dengan milenialnya di Jakarta. Jadi belum tentu seorang yang memiliki elektabilitas yang popularitas yang tinggi juga akan memiliki elektabilitas yang tinggi pula. Jadi ini memang banyak faktor. Maka seperti kami juga memahami kenapa kawan-kawan dari partai lain itu juga mempertimbangkan faktor misalnya di Jawa Tengah mengusung putra kiai gitu kan. Itu juga karena faktor itu. Karena tidak semuanya terhadap popularitas seorang tokoh itu penting. Dan yang sebenarnya tambahan lagi adalah sebenarnya gini, demokrasi yang liberal sekarang ini juga hasil survei baik yang menyangkut elektabilitas, popularitas, akseptabilitas itu terbentuk karena sebenarnya sebuah personal branding atau pencitraan yang sebenarnya bukan berasal dari capaian, tapi karena dari gaya. Itu yang kurang baiknya adalah kemudian gaya pencitraan tadi ya, image-nya. Iya, bisa jadi seseorang kandidat memiliki angka-angka indikator survei itu tinggi, tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain, gitu loh. Nah, kita ini sekarang kepada seseorang atau kan macam-macam. Tapi ini penjelasannya begitu, karena sekarang seringkali pemilih akhirnya kemudian tergiring memilih seseorang kandidat karena gayanya, kayak kaos, pakai sandal jepit gitu. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Sebenarnya yang dibutuhkan rakyat adalah sesuatu yang lebih berarti yang harus dilakukan. Itu bagaimana mendekatkan antara kebutuhan masyarakat dengan
partai-partai menampilkan figur-figur yang meskipun hasil survei dari lembaga survei itu tidak mendukung, tapi kita partai harus punya keberanian itu. Oleh karena itu sebenarnya seperti Partai Gerindra punya lembaga survei internal juga, kita punya survei internal yang kadang-kadang karena strategi kita nggak ungkapkan. Dan kebetulan juga kadang-kadang di beberapa tempat kita lebih benar di Jakarta gitu, Pilkada Jakarta kita lebih benar dibanding lembaga survei yang ada. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu membuktikan bahwa sekali lagi masyarakat ini jangan-jangan sekarang sudah punya apa namanya? Saya mendukung ya, pejabat barat khususnya. Izinkan saya mengapresiasi apa yang dilakukan Gerindra. Ya, sebelum muncul tokoh Pak Sudrajat, ya seolah-olah Jakarta itu sudah menang dengan seseorang, ya kan gitu. Seolah Jawa Barat, meskipun menangnya sebenarnya hanya di di sosial media, ya gitu. Dan Deddy Miswar juga seolah-olah agak sulit menghadapi yang bersangkutan, karena kalau di puling-puling itu selalu tokoh yang bersangkutan, sebut saja Ridwan Kamil itu tinggi banget ya di Miswar. Tapi alhamdulillah dengan munculnya Pak Derajat itu justru malah memecah dan yang buat yang tadinya tinggi banget ini kemudian sekarang harus berkontestasi secara secara fair gitu ya. Itu menarik. Artinya makanya ukuran-ukuran akseptabilitas, popularitas, kemudian itu jangan terbuai satu tadi hal. ya. Tapi yang di sisi yang lebih penting adalah bagaimana kita menampilkan figur yang kemudian bisa mendekatkan ke itu. Karena bursa gagasan, adu program, kadang-kadang itu nggak pernah hanya menyembunyikan persoalan yang sebenarnya. Jawa Tengah miskin gitu. Tapi karena misalkan kepala daerahnya naik sepeda terus gini itu, tapi kan sebenarnya ada fakta kemiskinan yang sebenarnya siapapun yang kita ajukan sebagai kandidat calon gubernur misalkan di provinsi Jawa Tengah, dia harus bisa menyelesaikan itu. Ini juga yang kemudian oleh Partai Gerindra dalam konteks Jawa Tengah, Pak Sudirman Said ini harus juga mendapatkan yang pendamping yang bisa kemudian melengkapi itu. Oke, nah ngomong-ngomong mengenai Jawa Tengah, Pak Sudirman Said itu sudah mulai mengerucut gitu, karena ada beberapa calon wakilnya sebenarnya. Kan kemarin ada putra Pak Zubair, ada Pak Ketua PKB Jawa Tengah, ada Pak beliau Yusuf Hudori, ada beliau sendiri. Tapi kemudian saya merasa sebenarnya Pak Sudirman Said bagi kita perlu padanan pasangan yang bisa melengkapi. Karena apa? Karena konfigurasi masyarakat di Jawa Tengah itu kan sebenarnya relatif abangan. Dan kemudian tadi mempertimbangkan faktor milenial, pemilih milenial yang meningkat tajam. Saya menyarankan sebenarnya Pak Sudirman Said bisa mendapatkan pasangan justru dari kalangan yang tadi, yang lebih mewakili abangan, kemudian bisa mewakili pemilih yang milenial, syukur juga kalau bisa mewakili pemilih perempuan yang jumlahnya juga signifikan gitu. Dan ada beberapa diantaranya yang kemudian kita sedang jajaki dan kemudian juga kita komunikasikan juga dengan Partai Golkar, Partai Demokrat gitu. Jadi bukan hanya dari Gerindra, PKS dan PAN gitu. Itu jadi rasanya sudah kepada rampung di sosok Pak Sudirman Said sebagai calon gubernurnya. Tinggal menggandeng apakah dari PKB, Golkar, dan Demokrat. Jadi nanti komunikasinya Mas Roy juga menanggapi Pak Roy juga kira-kira udah kita kembali tahu lah sesaat maksud lagi. saya tuh mana gitu. Kita akan break, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.